Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Zuletri Susanto, calon guru penggerak Angkatan 11. Hari ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam modul 1.1, yaitu menerangkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 hal: filosofi padi, asas trikon, dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Mereka juga dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan bertumbuh dengan kodrat yang dimilikinya. Yang pertama, filosofi padi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik hanya dapat menyadarkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya tanpa mampu merubahnya. Pendidik ibarat sosok petani di sawah. Ia tidak bisa merubah padi menjadi jagung, tetapi ia hanya dapat berusaha menjaga kesuburan tanah, memberikan pupuk, dan menjaga padi dari hama agar tidak merusak kondisi padi dari benih hingga di masa yang akan datang. Yang kedua, asas trikon dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kontinu, yang berarti pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, converging. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber, bisa dari luar, bahkan juga dari praktik pendidikan luar negeri. Yang selanjutnya, konsentris. Pengembangan pendidikan dilakukan pendidik harus berdasar atas kepribadian sendiri, sesuai dengan identitasnya. Kemudian yang ketiga, yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah menusantara. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh atau sebagai teladan. Pendidik adalah sosok yang dapat dicontoh dan teladan yang nyata untuk siswa baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan ide dan gagasan. Pendidik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat mampu bersinergi dengan baik, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sosok pendidik ketika ditempatkan di belakang harus selalu mensupport dan memotivasi dengan satu visi kebaikan yang nyata baik di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik yang baik adalah selalu berpihak pada siswa, di mana ia mampu menuntunnya sesuai kodrat alam yang disesuaikan dengan era atau zamannya. Selain itu, guru juga harus sadar bahwa pendidik tidak dapat merubah atau menentukan siswa, tetapi hanya bisa menuntun dalam artian mengarahkan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, bermartabat, dan menjadi manusia yang bahagia seutuhnya. Kemudian menjawab pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Jawaban dari penulis. Jawaban saya sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya beranggapan semua siswa memiliki gaya belajar yang sama dengan tujuan untuk mencapai nilai setinggi-tingginya. Yang kedua, semua siswa meremehkan pembelajaran seni budaya adalah pelajaran yang tidak penting. Yang ketiga, siswa beranggapan yang pandai di bidang akademik lebih pandai daripada yang pandai di bidang non-akademik. Kemudian, siswa jarang menyampaikan apa yang mereka rasakan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, dari sisi pendidik,
saya beranggapan bahwa siswa adalah objek untuk pembelajaran. Yang kedua, pendidik selalu menuntut semua siswa untuk bisa mempelajari berbagai hal yang diajarkannya. Selanjutnya, hanya mementingkan nilai kognitif dan praktik yang diajarkan oleh pendidik. Penyampaian materi terlalu monoton, yaitu dengan demonstrasi, dan pada pembelajaran praktik, gerak tari diwujudkan imitasi dari guru atau semua pembelajaran berpusat pada guru. Dan biasanya memberikan punishment bagi siswa yang tidak sesuai dengan kehendak pendidik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban yang pertama, saya setelah mempelajari modul 1.1, ternyata peran guru di kelas seharusnya mendampingi proses menjadi fasilitator sesuai prinsip menanam. Guru seperti halnya petani, tidak boleh membedakan dari mana asal padi, karena minat anak berbeda-beda. Namun mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Selanjutnya, saya harus menyampaikan pembelajaran dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Dan yang terakhir, pembelajaran berpusat pada siswa, menghamba pada siswa, berarti segala bentuk tuntunan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan pendidik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, yang relevan di era digital, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran tidak hanya menuntut, tetapi lebih ke menuntun. Mengusahakan menyadarkan siswa menyadari dan menghargai jati diri sesuai minat dan bakat masing-masing agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, saya juga tidak memaksakan hasil belajar siswa dengan target yang tinggi dan menerima perbedaan karakter dan kebiasaan siswa. Memberikan kebebasan dan keleluasaan pada siswa untuk menyelesaikan dengan caranya, tidak mendikte hasil yang harus sama satu dengan yang lain atau bebas berekspresi. Kemudian memerdekakan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang terakhir, menyadarkan siswa bahwa seni budaya adalah mata pelajaran yang penting dan menunjukkan identitas daerah di mana mereka tumbuh. Dan saya Zuletri Susanto, calon guru penggerak Angkatan 11, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.